surat yang sering diulang-ulang. Kalau di sini rajin sujud sajadah pasti membaca surat As-Sajadah. Salah satu yang dijelaskan dalam surat itu, kita pakai rujuk tafsir yang agak lazim dipakai di pesantren, dari tafsir Jalalain. Ketika Allah menjelaskan tentang proses penciptaan diri manusia, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Allah menjelaskan bahwa Allah yang maha sempurna membentuk jasad manusia. Dia yang khalik, dia yang bersifat bari, dan dia bersifat al-musawwir, maha membentuk sesuatu yang luar biasa. Ketika wujud jasad sudah terbentuk dari sari putih tanah, disebut dengan aqim, karena dalam Quran jasad ini, proses jasad ini disebut dari berbagai macam unsur. Salah satunya tadi aqim. Dalam kalimat lain disebut salsal. Ada juga fakhar. Allah juga menggunakan kata-kata turab, hamain, kadang-kadang menggunakan bahasa masmud yang masing-masing menjelaskan tentang terbentuknya dan proses yang luar biasa terjadinya dibentuknya jasad kita manusia ini. Yang jelas secara bahasa umum dipahami bahwa tubuh kita ini dari sari pati tanah. Kemudian apa? Ketika jasad sudah terbentuk, maka ditiupkan ruh, wa yunfakhu fihi min ruhihi, supaya hidup ini hayat, asasi, punya hidup yang hakiki, maka diberikan roh. Seiring itu, ketika jasad sudah hidup, diberikan sarana dan fasilitas untuk manusia agar bisa memahami syariat Allah, agar bisa memahami hukum Allah, dan bisa mengenal hakikat hidup. Dengan apa kita kenal itu? Fasilitas yang diberikan Allah. Apa fasilitasnya? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Diberikan kemampuan untuk menyimak, sam'a. Diberikan kemampuan untuk melihat, mengamati, dan ada fuad untuk memaknai segala yang ada. Dan ayat ini satu yang kita dalami. Apa itu? Perkara absar. Apa namanya? Absar. Pelan-pelan. Udah ngantuk belum? Halo? Ada yang ngantuk? Kalau ada, alhamdulillah, berarti sehat. Absar adalah sarana untuk bisa manusia melihat, mengamati segala yang ada di alam ini. Maka media pertama untuk bisa melihat itu ini mata. Tapi cara mata melihat, cara mata memandang segala sesuatu dalam ilmu dibagi tiga oleh ulama. Mana yang tiga? Pertama, ada orang itu melihat sekadar melihat saja, disebut a'inun mubasyirah. Apa pula itu a'inun mubasyirah? Pandangan mata, pandangan zahiriyah. Asal orang punya mata dan dia masih bisa melihat, penglihatannya tidak bermasalah, maka dia bisa melihat segala yang ada ini. Nampak tanah, nampak tiang, nampak dinding, nampak langit-langit, nampak gunung, nampak laut, nampak alam semesta ini. Cuma sekadar melihat dan berlalu begitu saja. Paham? Mungkin sekadar melihat, tidak jadi perhatian, tidak menjadi pengamatan, tidak jadi penelitian. Lihat sekadar. Nah, mana contohnya? Ibu-ibu sudah berapa lama sholat di masjid ini? 10 tahun ada? Nah, lebih. Coba saya bertanya. Masjid ini nampak? Nampak. Pintunya nampak? Nampak. Jendelanya nampak? Jelas. Berapa jumlah jendelanya? Tidak pernah dihitung kan? Nah, itu cuma sekadar melihat berapa prosesnya Ustaz ya? Baru diulang. Gitu kan? Kalau sekadar melihat, itu pandangan manusia yang pertama. Makanya segala yang dilihat dan yang dipandang tidak berpengaruh
berpengaruh kepada akal dan tidak menjadikan rasa ke dalam jiwa. Sekadar melihat saja. Segala yang dilihat berlalu begitu saja. Banyak yang dipandang, banyak yang dilihat, tapi tidak jadi perhatian. Nah, itu namanya ainul basyirah. Yang kedua, pandangan manusia kedua adalah ainul basyirah. Kita pakai ainul basyirah. Pandangan apa pula itu? Ketika manusia melihat tapi sudah pakai analisa akal, disebut pandangan ilmu. Mana contohnya pandangan ilmu? Dia lihat tumbuhan, dia kaji tumbuhan, dia teliti tumbuhan itu sehingga dia menjadi ahli tanaman. Itu ainul basyirah. Dia lihat ikan, dia kaji ikan, dia teliti ikan sehingga dia menjadi sarjana perikanan, ahli ikan. Ketika dia lihat air, dia kaji air, apa kandungannya, apa zatnya, maka dia menjadi ahli air. Ketika dia tengok binatang, binatang besar, binatang kecil, berpisah tidak berpisah, dari semut sampai gajah, diteliti, jadilah dia sarjana ahli dalam bidang hewan. Dilihat diri manusia, dikaji kulit, darah, tulang, urat, luar, dalam, jadilah dia ahli kesehatan, ahli anatomi dan segala macam. Nah, itu memandang pakai ilmu namanya, dianalisa, diamati. Ibu, kita tidak bermaksud kalau ada ibu sini, mana tahu sarjana perikanan, insinyur teknik, insinyur biologi, ahli sosiologi, antropologi, semuanya baik. Dengan pengamatan yang disambung dengan akal, lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan yang tentunya ilmu itu pasti bermanfaat bagi hidup manusia. Cuma kelemahannya, ini tidak merendahkan kelemahan dari sisi kaji tauhid. Sedalam apapun pengamatan, sehebat apapun sebuah penelitian, selama apapun sebuah kajian, kalau pengamatannya cuma sampai ainul basyirah, tidak membuat dia kenal kepada Allah. Ini baru masuk kajian. Tidak percaya. Habis hari berbilang masa, habis fisik dengan waktu, banyak sarana dan fasilitas yang digunakan, ditelitinya umpama perkara semut. Saya melihat dulu film, ibu pernah menengok film-film yang dibuat film dokumenter, dikajinya semut itu sejak lahir sampai mati. Bayangkan. Orang kita kadang-kadang omongannya ada, kemudian tidak. Mana contoh? Ibu marah kepada seseorang, kemanapun saya cari Ustaz, sampai ke lubang semut saya cari, tidak pernah lihat semut. Mereka ilmuwan itu enggak, dibikinnya kamera, dibikinnya, ditengoknya bagaimana semut itu sampai ke lubang-lubang yang paling akhir. Oh, begini banyak semut itu, begini cara bertemunya, begini cara berkumpulnya, begini cara cari makannya, begini cara bermasyarakatnya. Jadi ilmuannya, filmnya itu jadi mahal. Tapi maaf, kalau cuma setakat itu, maka dia namanya cuma sekadar ilmu alam. Dulu pun kita belajar waktu muda-muda, sekarang dulu ini SD, SMP, cuma namanya IPA. Apa itu? Ilmu pengetahuan alam. Ya? Itu jujur bahasa itu, ilmu pengetahuan alam. Yang dikaji alam, yang diketahui alam, yang dipuji alam. Ini semut luar biasa, ini gunung luar biasa, ini laut luar biasa. Saking tidak terlawan dia laut itu, makanya jangan melawan alam. Allah bilang, sampaikah pikirannya kepada Allah? Belum. Kalau cuma sampai ainul basyirah, tak percaya. Ada tak profesor yang kafir? Banyak.
Banyak ada ilmuwan yang ateis. Banyak. Padahal habis harinya, habis dilapor, habis melakukan penelitian, tidak jumpa dia kebesaran Allah. Dikaji semut cuma sampai di semut, dikaji laut cuma sampai di laut, dikaji tumbuhan sampai tumbuhan, dikaji durian cuma sampai durian. Jadilah dia profesor durian. Kayak betul banyak sekarang. Di durian kampung, durian Indonesia, durian daerah ini dikaji sampai dari durian kecil sampai durian besar. Jadi dia ahli tumbuhan, ahli buah durian. Sampaikah kepada Allah? Nah, mengapa durian ini ada? Siapa yang menciptakan durian? Mengapa rasa dia seperti ini? Tidak jumpa. Karena dia cuma sibuk sekadar ainul basyirah. Itu yang kedua. Tapi jangan terlibat hati pula nanti ada yang ahli di sini. Berarti leceh ilmu kami. Tidak. Cuma kalau sampai di situ. Kita sebagai orang yang beragama, pandangan kita tidak hanya sampai kepada ainul basyirah. Rugi. Maka kita diajar, kita dididik, kita diajak sampai kepada yang namanya hakul basyirah. Apa itu? Hakul. Apa pula itu hakul basyirah? Pandangan yang hak. Apa bedanya? Jauh. Kalau hakul basyirah yang dilihat alam, yang dikaji binatang, yang diteliti hewan, yang dibahas tumbuhan, yang diteliti tanah, yang dipuji Allah. Itu hakul basyirah. Kalau gunung dikaji cuma sekadar memuliakan gunung, itu yang pertama. Yang kedua, tapi ketika kita melihat gunung, bukan gunung yang hebat, bukan lautan yang luar biasa, bukan tanaman yang dahsyat, bukan binatang yang luar biasa, bukan manusia yang hebat. Yang hebat itu yang punya alam ini. La ilaha illallah. Itu hakul basyirah. Kalau sudah seperti itu, maka orang akan menjadi tafakkur. Orang berpikir belum tentu bertafakkur. Orang bertafakkur pasti berzikir. Saya ulang lagi. Ada orang habis akalnya, habis kemampuan otaknya memikirkan segala sesuatu. Tapi karena dia cuma sebagai ainul basyirah, dia tidak akan menyampaikan kepada Allah. Tapi kalau hakul basyirah, dia merenung dan mengkaji. Ujungnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Dia akan bertafakkur. Apa itu tafakkur? Melihat, mengkaji, meneliti. Semakin dilihat alam ini, semakin dikaji alam ini, semakin dipandang diri ini, semakin nampak kebesaran Allah. Itu tafakkur. Tapi alhamdulillah, sempurnanya tafakkur itu ma'rifatullah, sempurna diri mengenal Allah. Tapi alhamdulillah saya lihat ibu-ibu di sini sudah makrifat semua. Ya. Makanya ketika orang bertafakkur, semua yang dilihat, baik alam yang nyata maupun Quran, menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang disebut ada ayat qauliyah, ada ayat qauliyah, ada yang tersurat, ada yang alam terbentang jadikan guru. Maka semua yang ada ini merupakan ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah ini, baik yang tertulis ini maupun alam ini, hanya bisa dibaca ketika hakul basyirah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Makanya apapun yang terjadi ini merupakan ayat-ayat Allah. Ayat maknanya tanda,
ayat bermakna isyarat untuk dibaca, dilihat, diamati, dikaji. Tapi itu tanda-tanda kebesaran Allah. Al-bab tadi orang yang sampai kepada hakul basyir. Kita latih-latih ibu. Melatih inilah kita rajin majelis ta'lim itu. Coba. Kalau kita memandang diri, kalau tak terpandang ini rahmat Allah, wajah, potensi ilmu, potensi harta, amanah jabatan, pangkat yang kita punya, umur yang dimiliki, kalau tak sampai kepada hakul basyirah, kita sombong Pak. Ibu. Yang hebat saya, yang berilmu saya, yang tinggi saya. Yang ujungnya paling parah nanti seperti Firaun saya. Jadi Tuhan. Tapi kalau hakul basyirah, yang hebat bukan saya, yang hidup bukan saya, yang berkuasa bukan saya. Nah, cuma kalau hakul basyirah, kita hidup apa dihidupkan? Halo? Jangan tuh. Kita hidup apa dihidupkan? Kita kuasa apa dikuasai? Dikuasai. Kita pemilik atau dimiliki? Dimiliki. Lalu apa yang kita punya? Tidak ada. Mampu berkata tidak ada, itu yang dicari orang dalam tasawuf. Satu saja, tidak ada yang kami punya ya Allah. Putus marifat itu. Tinggi-tinggi kali kadang ngaji tasawuf takut ya. Apa itu marifat Ustaz? Tidak ada terasa apa yang kita punya. Yang satu cuma kita yang punya. Apa itu? Amanah. Dan itu akan ditanya. Semuanya milik Allah, semuanya kuasa Allah. Baru kalimatnya cocok. Hasbunallah. Ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Baru asik zikirnya, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru enak tasbihnya, subhanallah. Apa arti subhanallah? Subhanallah, maha suci Allah dari segala campur tangan makhluk yang berkehendak, yang menentukan, yang menguasai cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengkaji baru-baru ini tentang Isra Mi'raj, itu pun akan menjadi isyarat min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi ayat Allah. Ibu-ibu, saya lihat kita ini sudah ma'rifat hampir banyak, cuma ma'rifat terdesak yang banyak. Ma'rifat apa? Terdesak. Cuma ma'rifatnya ketika darurat. Saya contohkan tadi. Manusia ini sering lupa. Kapan ma'rifatullahnya? Tengok gunung terbayang Allah kalau keadaan darurat. Ibu-ibu umpama biasanya bisa lihat beberapa majelis taklim menjelang Ramadan ini dia jalan-jalan. Iya. Ini enggak. Nah. Ini contoh, namun saya simpang kaji sedikit. Kalau ibu jalan-jalan, tolong bawa hati yang suci, bukan jernih, bawa iman. Kalau bawa nafsu nanti ibu ketinggalan, percaya sama saya. Jangankan jalan-jalan majelis taklim, rombongan haji, umroh saja, karena mendadak membawa iman, baru sampai simpang 3 dari kelahi dia. Ada tidak iman. Ibu-ibu, sesuai dengan jadwal kita nanti besok pagi kumpul jam 7.30. Ya? Mobil dah standby. Yang separuh dari jam 6 sudah duduk, sebagian jam 7 sudah datang. Ada 2 orang ibu ini masih di rumah. Mana bu? Aduh, cucu saya datang sebentar ya, sebentar. Yang separuh datang jam 6 tadi mulai ngomel. Enggak dari tadi. Lagi janji jam 2 jam karet saja orang Muslim. Lain. Buru-buru lah ibu tadi datang ke atas mobil. Dalam ayat maaf ya, kalau mula 2 jam menunggu ibu seorang aja. Lain tersinggung. Pas mobil mau start, tunggu spare, awak pipis. Orang ngamuk lagi satu lagi. Entah dulu gak sampai. Dah tadi pipisnya.
Yang pimpinnya jawab, yo kini lo terasa, yang aku boleh bilang. Sampai di perjalanan, sampai di Bangkinang, mau masuk tol, atau kupir masih ada pipis orang lain. Kata ibu, kalau kamu model kau nak jadi jalan-jalan. Dan mau batangkan, sampai menentukan tempat makan. Kata ibu itu di sini yang enak, kata ibu ini di sini yang enak. Sampai dilewatkan, ketika pendapatnya tidak diikuti, turun mobil itu langsung ditengok di rumah makan. Kau nak lama sekolah. Ketika kita bilang sudah tak enak, pikiran sudah tak enak, perasaan sudah tak enak, pasti makannya tak enak. Dihidangkan, lambat sedikit hidangnya. Kan dia semua menghidang sampai. Kan dia dah lama kan, lancar di situ, rancang di situ lagi. Yang mau singgah tadi di Omel tadi. Sampai di Bukit Tinggi, Bu, kita kasih waktu 2 jam ya, 2 jam. 3 jam ibu tidak pulang-pulang. Yang nunggu muncul bahasa. Hati-hati. Tolong panggil ibu tu lah. Kali balinya pasar. Pulang pintinya di balinya sandonya. Datang ibu itu orang lah. Biar saya jemput. Oh, dah hilang. Kecil ibu tadi sama menunggu lagi maliang. Macam-macam bahasa. Bangai dulu nanti gaya deh. Iya pasti buku jumpa. Capek lah orang nunggu. Si kalau dulu ada jilbab murah ke selatan, itu ada kalau tinggal seorang. Masuk ke atas mobil. Orang dari tadi ibu tunggu. Lah bagas singgungan. Kabaran ke jumlah majelis taklim 100 orang. Balik dari situ 30-an ngaji. Kota singgungan dari kota singgungan dari kota singgungan dari kota. Hati-hati. Niatnya mau berlibur bersenang hati, ujungnya hati. Maka perbanyak istighfar. Saya ingatkan saja. Kemarin ada Jumat Haji selalu Jumat Haji. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami serombongan keluarga 10 Pak Ustaz. Kompaknya Jumat turun dari rumah sampai di bandara Subang 3 ada kelainnya. Apa kelainnya? Ini sering kena suruh, ini sering kena suruh. Aku asik selfie saja. Aku nggak mau aja. Ikut sanggup juga mampu. Kalau ini dengan ini, akhirnya pembimbing yang kacau. Hati-hati, makanya selesaikan jiwa. Saya ulang, kita ini sudah makrifat cuma terdesak. Saya bawa ibu jalan wisata gunung, naik ke puncak gunung Merapi. Pemandangan indah, udara sejuk. Yang teringat apa? Udara dingin, suasana sejuk, pemandangan indah. Yang teringat apa? Makan. Kayaknya makan lama. Hati-hati saya ingatkan mulutnya. Kalau bawa apa-apa itu, aku lama ngopi ke Ustaz. Kalau dingin-dingin kok ngopi lama. Jadi mereka baru dah lama kan ngopi, lama-lama juga. Kalau cacinya kampung. Indahnya pemandangan Pak Ustaz. Jernih pikiran nengok ikut Pak Ustaz. Ayo rancang. Kok tinggal singko baru lagi sana. Kacik sia singko sana. Saya tanya di sawah tu, malas saya ni. Kemarin saya ada penelitian nengok. Ada orang di sawah, saya lihat sama orang di atas mobil itu. Lama di sawah tu Ustaz. Kecik sialah Pak Ciburu jam merasa Pak dalam. Kata yang di mobil yang di sawah enak. Kata yang di sawah mobil. Pabilo lah itu naik waktu rawuh. Ternyata indah letaknya di mana. Orang yang berada di situ minta keluar, orang di situ minta pulang. Ternyata indah itu sangat relatif. Apa yang teringat? Makan enak. Kau nanti angin lama Ustaz. Di bajasu makan siko. Setelah aku makan siko setahun, sekali makan bajasu. Nah, di bawah wisata sungai lah mode itu juga saja ayahnya jadinya. Kalau makan baru ya kedua, pada itu siko. Ayat tadi kan makan boleh. Di bawah tengah sawah. Ada danau, ada bulang-bulang, ada pondok, ada cina. Kalau di situ makan baru baca surah Ustaz. Kamu dah pernah makan batang buah siku batang buah? Tentu ia makan jam 3.
Dibawa pulau ke pinggir laut, angin tak dua, ombak pun tanah, gelombang kejar-kejar, nampaklah ikan baru keluar. Aku cipti macam ikan tapi seluruh besar. Kalau di Pekanbaru lah ikan busuk saja. Lah dari cacile kau balik. Lepas kali itu Pekanbaru. Kalau itu ikan segar-segar besar, sehat-sehat. Kalau makan boleh makan. Di atas gunung ada kana makan, di sungai ada kana makan. Di sawah ada kana makan, di pinggir laut ada kana. Yang bahaya uci lain. Nah, terdengarlah musik mendayu-dayu, babunyi kaset lagu tahun 80-an. Keluar kaset kenangan, ibu di pinggir laut. Entah kana laki orang atau laki awak. Hah? Ayo. Nah. Yang teringat suami orang atau suami awak? Teringat suami orang. Bahasa tingginya mantan. Lupanya ke bini semalam. Dia senyum keteh. Apa wak ibu senyumkan? Saya punya kenangan Ustaz. Sama usia, tapi saya enggak jadi. Lain, maaf kalau tak ngerti di sana translate. Lain ditimbo subuh di ladang. Diluluan jiwo dan tertimbo. Lain di cibo nama orang. Kok itu bahasa Indonesia? Hati-hati. Pasangan hidup pun diubah. Padahal kita sudah bertakut dengan dia. Seiring sejalan, jiwa rusak, perasaan kemana-mana. Saya ingat hati-hati. Muncul pengkhianatan kecil-kecilan. Kok inilah jodoh saya? Ada yang bertanya pula, sama ibu bertanya sama bapak, karena bapak ini stres pula. Apa kurang saya nih Ustaz? Kalah dua sama ibu, kata ibu itu apa kurangnya kami? Jangan ngomong seperti itu. Kalau disebut kurangnya banyak, bapak kalau sampai kurang ganteng, kurang kayu, kurang gagah banyak. Tiap diri punya kekurangan, tapi ketika kita berjumpa, baru itu takdir Allah yang luar biasa. Baik. Pandangan yang pertama tadi itu namanya pandangan a'inul basyirah. Maaf ya, ketika ibu jalan-jalan yang teringat makan saja, itu pandangannya pandangan awal, pandangan nafsu, pandangan perut. Yang tersinggung nih, jalan tak ada masalah. Padahal dalam Quran kita disuruh dia dalam fasiru fil ardh, tapi pakai hakul basyirah. Adalah ibu-ibu ini sudah ma'rifat, cuma terdesak. Apa maksudnya terdesak? Ketika tadi saya bawa wisata tabung yang teringat makan, pas lagi makan datang gempa kecil, tak usah gempa besar. Yang teringat langsung zikir bersama langsung tanpa dikomando. La ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, la ilaha illallah. Kata awak nak gampang pula bikin zikir bersama. Kalau di masjid bayang kali ini langsung berzikir, semua nada boleh nyanyi. Langsung ingat Allah. Main ke air terjun, air mancur, air terjun. Nah, itu susah nih kalau sempat air mancur tadi. Ya. Nah, itulah kalau air mancur dari bawah ke atas. Kalau air tajam, nah, kalau air mancur di Sumatera Barat, air mancur air tajam. Nah, nanti tulisannya wisata air mancur. Nah, saya ulang. Ketika airnya bagus, semua indahnya. Tiba-tiba datang air bah. Dari kecil sampai melimpah, semuanya takbir, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tuhan lo tekan apa lagi? Dibawa ke laut, ketika angin teduh, ombak pun tenang. Orang tak marifat, yang ingat kan coba lihat. Wah, sekali kawan kemarin ikut mancing kampung sana. Pas salah pilih hari, hujan datang pada tiba, sikit langsung dari kapalnya tindak. La ilaha illallah, subhanallah. Sampai-sampai manusia ini gampang bernazar. Ketika dalam kesulitan dia ingat Allah. Kadang-kadang tak cukup itu saja bernazar dia. Tapi saya manusia lupa, ya Allah, kalau saya selamat, kalau saya sehat,
kalau ini lancar, kalau ini aman, saya puasa berturut-turut 10 hari. Lupa sampai depan baru. Lagi 3 tahun dulu nazar lebih baik. Nazar lah menjadi Nazaruddin dulu lebih baik. Nah, ingat langsung Allah cuma dalam keadaan darurat. Terakhir, saya tidak merendahkan, tapi pengalaman pribadi, kalau kita pergi ke tempat musibah besar, kemarin gempa, berkunjung Pak Sir, tidak perlu orang itu dikasih kaji, nyo langsung ngaji sama awak ini ceramahnya. Jadi gempa, datang Bapak kunjungan, baru sampai datang Bapak ini ngomong, Pak Ustaz, luar biasa. Kalau yang seorang itu berkehendak Pak Ustaz, tidak bisa ngapa-ngapa awak. Dalam hati awak, tidak putih gaji apa. Datang ibu ini ngomong, Pak Ustaz, memang kalau takdir Allah itu dulu Pak Ustaz. Lalu sebetulnya saya ini sudah mati, saya tengok kondisinya, tidak masuk akal, ditimpa rumah Ustaz. Tapi karena ajal belum mungkin, panjang umur saya. Allah masih nolong. Berarti yang menolong Allah, yang berkehendak Allah, yang menentukan Allah. Cuma tahannya seminggu. Lepas sebulan nak keluar asli. Ini juga. Ternyata musibah itu bikin sadar cuma sebentar. Sampai-sampai dalam tafsir. Ibu kan sering dengar ayat ketika orang diazab nanti dalam kubur. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Minta balik. Ada uraian tentang ayat itu. Ya Allah, telah nampak, sudah kami dengar, ternyata memang pulangkan kami ke jalan ikan emas ya Allah. Nah, ini ada kajian. Kira-kira andai kata dikabul Allah, di dalam tafsir dibahas. Andai kata dikabul Allah, yang minta pulang tadi dipulangkan ke sini lagi, kira-kira tambah-tambah ada? Dalam kajian tafsir lah. Tidak. Ya Allah balikkan ya Allah, ya Allah balikkan ya Allah. Ingat saya, kata ulama, andai kata dikabul Allah, yang diazab di alam barzakh, dipulangkan balik, dia tidak akan tambah taat, dia akan bertambah menentang. Mana contoh? Jangankan balik dari kubur, keluar penjara aja sekarang-kadang menjadi prestasi. Dia dulu belum pernah masuk penjara, sekali udah 2 kali. Kita bertengkar dengan dia, apa katanya? Kau lah 2 kali masuk penjara. Kau lah mantan, orang sangkut aku ya kalau bayar. Makin jadi dulu dia minta keluar. Ternyata keburukan itu jadi prestasi. Kau yang macam-macam, kau lah balik penjara. Kalau sempat dia pernah keluar dari kubur, yang ajarnya ngaji, macam-macam keren. Kau lah bagi dari kubur. Al-Kabarat belum seberapa ibu ini sudah merasakan bagaimana kubur itu. Kacau Pak, kalau Pak ceramah, Ustaz pandai ceramah saya pernah mati. Masih lama ini pernah nih, jangan cerita sama saya. Banyak awalnya, makin ada. Dah, maaf. Ini yang dilatih dari yang darurat ini kecenderungan manusia. Orang kalau sudah susah, kalau sudah sulit, kalau ada masalah, langsung ma'rifatullah. Kan? Wa iza an'amna 'alal insana a'rada wa laha bijanibi. Wa iza masau syarru kana yabusa. Kalau dapat nikmat manusia lupa, kapan ingat Allah? Jadi ibu, ini kita sama-sama nih. Coba, mana yang serius berdoa zikir ketika susah apa senang? Susah. Kan? Tak tahu jawabannya. Kalau sempat Allah marah mungkin bikin susah panjang, dia berzikir terus. Kalau senang, proyek banyak, uang ada masalah, rumah tangga tenang, anak tak bermasalah, suami setia, doa berangkat. Nah, itu kalau doa, Assalamualaikum saat tapi mulai anak mulai bertingkah, keluarga ada masalah. Ya Allah, ya Allah. Kalau lapar,
BPP. Nah, ini yang kita latih dalam kaji. Mau susah, mau senang, kita melatih pandangan. Manusia itu tak hebat, yang hebat Allah atau Rasul. Terakhir, Bapak Ibu, apa gunanya kaji seperti ini? Saya kasihan juga, kasihannya wajib mengasih tahu, menambah ilmu. Jangankan di sini, di sisi Ka'bah saja yang terbayang masih dunia, tidak mengasah rasa kepada Allah. Jangankan di sini, di sisi makam Rasulullah, tidak terasa. Kadang-kadang salah mengasih tahu pembimbing. Kalau itu tak membawa rasa taat ke situ, yang terbayang semua dunia. Disindir Allah dalam Quran. Orang jangankan salat di masjid ini, di sisi Ka'bah, dalam Masjidil Haram, yang dirasakan cuma urusan dunia. Doanya cuma satu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa lagi? Dalam Quran tak seperti itu. Ada orang ke Mekah, ke Saudi itu doanya cuma sampai terpotong. Walaupun dibaca sampai selesai, secara itikat, secara pandangan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirah. Makanya sampai di Ka'bah, ibu tanya, ini apa ini? Ka'bah, ini apa ini? Multazam. Buat makbul, Ustaz, kabul bu. Ya Allah, banyakkan uang, banyakkan emas, banyak harta, tambah ini. Lupa rasa pada Allah. Sampai di Madinah, ini Raudhah, taman-taman surga, doa makbul. Yang tadi boleh, ya Allah tambah ya Allah, tambah kudu ya Allah, tambah banyak ya Allah, tambah rancak ya Allah. Lupanya di sisi Rasulullah. Jasanya kurang nyambung. Ada. Jangankan ke orang, maaf, jangankan ke Rasulullah. Orang awam aja kita bersalam sampai Assalamualaikum ya alal kubur. Nyambung. Apalagi di makam Rasulullah. Orang lupa. Nah, ini tempat saja tambah ya Allah, tambah banyak ya Allah, emas ya Allah, piti ya Allah, jabatan ya Allah, terpilih ya Allah. Lupa dia di sini sinyalnya dari Rasulullah. Pada setiap salam kita disambungkan Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi kadang-kadang karena kurang ilmu kita bacanya saja Assalamualaikum. Selesai. Jangankan di sini, di sisi makam Rasul saja rasa dan nyambung. Karena belum hakul basyirah. Nah, mengapa ada Isra Mi'raj? Min ayatina, harus dipandang pakai kekuasaan itu besar. Kita simpulkan tadi, tidak ada yang hebat. Kita cuma dihidupkan, kita cuma dikuasai. Apa yang kita punya? Tidak ada Ustaz, ada itu, paham ini, bawa ke dalam. Ya, bawa ke dalam. Saya tidak punya apa-apa. Yang punya adalah Qulillahumma malikal mulki tu'til kama yang kuasa, yang berkehendak adalah Allah. Cocok kalimatnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud merendah kepada Allah. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Tinggi. Segala puji hanya bagi Engkau. Apalagi itu hati lapang, jernih, mungkin salat. Demikian kajian saya. Ainul Basyirah dan Haqqul Basyirah. 5 menit masih ada. Kalau ada bertanya, protes, banding silakan. Ada masih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, sebetulnya dari kami ini belum begitu paham betul tentang makrifat Ustadz ya. Mungkin akan lebih tingkat belajar lagi gitu ya. Ada yang Ustadz sampaikan tadi itu, kita tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, semuanya Allah gitu Ustadz ya. Jadi ketika kita ada musibah atau kita ada mendapatkan sesuatu yang berbahagia, gimana kita membawakan diri supaya kita tuh tidak ada rasa sombongnya, tidak ada rasa sedihnya Ustaz. Jadi kita tuh betul-betul tidak ada apa-apa gitu maksudnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya bukan tak mau jawab, cuma jawab ringkas saja. Walaupun jawab pertanyaan itu jawaban yang panjang. Ya, yang penting sudah tahu bahwa kita tidak apa-apanya. Cuma bagaimana sampai merasakan tidak apa-apanya itu, Masya Allah. Semua orang kajiannya itu mengapa lahir ilmu akidah, mengapa lahir ilmu fikih, mengapa lahir ilmu tasawuf, menafikan diri, namanya menafikan, menidakkan saya. Karena mengapa? Jangankan tak usah menidakkan, mengurangi ego saja dia. Nah, supaya sampai ke tingkat itu ulama masih jalan, ada jalan.
Nah, apa jalannya? Jalannya kalau dalam kitab Tanbih 100, nggak usah saya baca, saya baca satu. Ingin ibu egonya hilang supaya terasa ada hebat ini. Salah satunya as-simak. Apa namanya? As-simak itu mendengar. Saya mau tanya sama ibu, mendengar itu susah apa sulit? Tergantung Ustaz. Kalau mendengar bunyi ini saja, asal telinganya fungsi, mendengar apa? Tapi yang dimaksud menyimak itu salah satu hal yang paling berat. Menyimak, mendengar. Mendengar itu hal paling berat. Nah, kata ibu tadi, mengapa kita ego? Salah satu mengurangi ego itu mau menyimak. Saya contohkan. Mengapa orang sulit mendengar? Merasa tua, merasa berilmu, merasa sudah guru besar, merasa alim. Coba. Ibu nanti dikasih tahu sama anak, ibu salah. Bu, jangan makan durian. Nanti emaknya kamu asam urat segala macam. Karena datang dari anak, apa kata ibu? Anak apa lah, kalian yang paling sikit segala tak boleh. Apa kata anak? Sudah dibilang, dimakan 3 karena jalan-jalan kemarin ada diletak. Apa kata anak? Ibu pemada. Sudah dibilang tak tahu. Dibawa ibu ke dokter, tidak dibilang sama ibu tak boleh. Sudah Pak Dokter, tapi ibu berat bapak merasa suami, merasa berkuasa, merasa keluarga sulit mendengar. Ayo banyak lagi yang ada. Itu ada bahasa Inggrisnya egois, dalam gaji nafsu amarah. Tidak lagi sama saja. Itulah pertanyaan itu termasuk itu. Semua orang sama itu karena dalam diri manusia ada namanya fujur. Apa namanya? Fujur. Semua kita punya. Mau ibu, mau bapak, mau suami, mau ustaz, semua kita punya. Semua orang punya egois. Cuma terkendali atau tidak. Mengapa laki-laki aja egois? Belum tentu ibu juga luar biasa. Apa buktinya? Nak mau aku salah? Apa kurang saya sebagai istri Ustaz? Banyak kurangnya kalau saya baca 1, 2, 3. Ini kurang saja. Ya, maka obatnya apa? Tahu sering istighfar. Nanti hilang stop. Tapi istighfar untuk diri, jangan mandang orang. Ini gampang saja. Untuk ringkas untuk kajian hari ini. Apa tanda orang itu baik? Sering istighfar untuk diri. Apa tanda orang bermasalah? Orang istighfar dengan dia. Halo, paham? Kalau itu istighfar hilang egonya. Astagfirullah. Tapi kalau suami istighfar dengan ibu, astagfirullah. Nah, itu saja. Nanti lama-lama ada latihan. Ya, yang namanya ngaji mudah-mudahan tidak puas. Jangan dianggap selesai. Kami aja sampai sekarang masih ngaji terus sekolah terus. Nah, kadang-kadang majelis itu, selagi ngaji mau tamat selalu. Nah, tapi ini majelis yang paling luar biasa. Tanpa ujian, tanpa evaluasi, semuanya dapat A. Amin. Nah, kan? Paham tak paham? Dapat A. Di kampus ada A, B, C, harus ulang. Ini tidak datang ulang-ulang, lulus terbaik. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama istighfar. Astagfirullah.